Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai sel volta. Ini masih berhubungan dengan materi kita yang kemarin, yaitu penyetaraan reaksi redoks. Jadi dalam sel volta nanti pasti akan terjadi reaksi redoks. Silakan dibuka modul yang sudah saya upload di e-learning pada pertemuan 2 minggu sebelumnya untuk perkembangan konsep reaksi redoks ini pada halaman pertama. Yang kali ini kita pelajari adalah sel volta yang ada di halaman ketiga. Ini kita lihat dulu ilustrasinya secara singkat. Jadi nanti kita akan kenal istilah elektrokimia. Elektro itu berhubungan dengan listrik, ya. Jadi elektrokimia nanti kita akan mempelajari listrik yang berhubungan dengan kimia. Dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Kita akan fokus pada sel voltanya, ya. Nah, di sini kita bisa amati. Langsung kita lihat pada jenis sel elektrokimia ada dua, yaitu sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Sel volta adalah sel elektrokimia yang melibatkan reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan ini artinya reaksinya itu berlangsung secara otomatis dan biasanya ditandai dengan potensial sel yang berharga positif. Pada sel ini dihasilkan arus listrik. Artinya terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian untuk elektrolisis adalah kebalikannya, reaksi redoksnya tidak spontan dan membutuhkan arus listrik dari luar. Kita langsung amati tabelnya. Ini tabel perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Kalau sel volta tadi reaksi redoksnya spontan, otomatis elektrolisisnya tidak spontan. Kemudian pada sel volta, elektron mengalir dari elektrode negatif menuju positif. Elektrode itu kutub, ya. Jadi kalau di listrik itu kan ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, pada elektrode juga pada sel volta juga sama. Ada elektrode atau logam yang ditempatkan di kutub positif dan di kutub negatif. Nanti elektrode itu dibagi menjadi dua, namanya katode dan anode. Kemudian sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan elektrolisis kebalikannya. Lalu pada sel volta dia terdiri dari 2,5 sel dengan elektrolit terpisah. Jadi pada sel volta itu nanti ada dua larutan. Nah, seperti gambar ini, dua larutan di wadah yang terpisah lalu dihubungkan dengan jembatan garam. Ini elektrodenya, ya, batangan Cu dan Zn ini nanti disebut elektrode. Kemudian kalau pada elektrolisis, elektrode ini, batangan-batangan ini dicelupkan pada elektrolit yang sama. Jadi kalau elektrolisis nanti larutannya hanya satu. Kemudian untuk elektrode yang positif nanti disebut katode. Ini langsung kita lihat di sini aja, sama aja. Pada kutub negatif dia disebut anode. Jadi untuk mengingatnya disingkat kapan, katode positif, anode negatif. Kemudian ini ciri-cirinya.
seperti yang sudah saya katakan tadi, potensial elektrode pada sel volta itu harus positif. Mengapa? Karena sel volta reaksinya harus spontan. Kemudian sel volta ini digolongkan menjadi 3, yaitu sel primer, sel sekunder, dan bahan bakar. Kita tahu kalau di kehidupan sehari-hari itu nanti ada beberapa alat yang bisa menghasilkan listrik. Nanti kita kenal baterai, aki, dan lain-lain ya. Nah, kemudian karena tadi potensial selnya itu harus positif, maka kita harus cek dulu dari tabel. Tabelnya seperti ini, boleh di screenshot. Ini harga potensial selnya sudah standar, sudah hasil penelitian. Kalian cukup melihat berapa sih harga potensial sel dari logam Li misal, atau dari logam Cu, nanti dilihat berapa, dan satuannya volt. Nih. Jika ingin menghitung potensial selnya saja, maka menggunakan rumus ini, potensial logam yang mengalami reduksi dikurangi logam yang mengalami oksidasi. Tapi jika ingin menghitung melalui reaksi, karena butuh melihat reaksinya juga, maka caranya seperti ini. Tuliskan reaksi yang terjadi pada anode dan katode. Amati lagi dari tabel. Semua reaksi yang ada di tabel ini adalah reaksi reduksi. Ya, perhatikan semua biloxnya turun. Sedangkan pada sel volta reaksinya harus redoks, reduksi dan oksidasi. Maka salah satu logam itu harus dibuat oksidasi. Artinya kalau dibuat tulisan, reaksinya ini harus dibalik. Ketika reaksinya dibalik, maka tandanya akan berubah dari min menjadi plus. Nanti yang plus berubah menjadi min. Seperti ini. Zn-nya dibuat menjadi oksidasi sehingga potensial yang tadinya min menjadi plus. Kalau pakai cara yang seperti ini, potensial selnya cukup ditambah. Ini. Kalau pakai cara ini, potensial selnya dikurangi. Ya. Mengapa begitu? Kalian perhatikan di sini kita cari Zn. Nah, ini ya. Zn itu kan potensial reduksinya min 0,76. Kalau Cu plus 0,34. Nah, kita lihat di sini Zn. Nah, kalau pakai rumus, saya hitung di sini. Maka tinggal tuliskan E0 selnya tadi Zn itu min 0,76. Ini awalnya min ya tadi. Kemudian dibandingkan dengan Cu yang plus 0,34. Pada tabel 0,34 dengan min 0,76 ini kan besaran 0,34. Maka yang besar itu akan tetap mengalami reduksi, yang kecil akan kalah, dia akan mengalami oksidasi. Sehingga di sini yang menjadi reduksi adalah Cu. Maka kita tuliskan harganya saja 0,34. Sebentar. Kemudian dikurangi potensial yang oksidasi. Oksidasi tadi kan ini harga aslinya. Dikurangi min 0,76. Ya. Perhatikan ini dikurangi min 0,76. Min ketemu min nanti kan jadinya plus. Sehingga sama saja ini nantinya 0,34 ditambah 0,76.
Hasilnya tentu sama saja dengan ini karena pada reaksi ini juga ditambah. Maka kalian boleh menghitung menggunakan yang atas atau yang bawah, hasilnya akan sama saja. Kecuali dalam soal diminta menuliskan reaksinya juga, maka wajib pakai cara yang bawah. Kemudian jika di soal tidak diketahui harganya tetapi diminta menuliskan reaksinya, maka kalian wajib hafal dengan deret volta. Ini agak panjang ya, dari Li sampai AU. Makin ke kiri potensial semakin kecil. Artinya yang sebelah kiri ini mudah dioksidasi, yang sebelah kanan otomatis mudah mengalami reduksi. Kita pakai cara yang contoh yang sama, Zn sama Cu. Kita cari posisinya Zn dan Cu. Ternyata Zn itu lebih kiri dibandingkan Cu. Berarti Zn ini akan mengalami oksidasi. Ingat tadi semakin ke kiri semakin oksidasi. Yang Cu mengalami reduksi. Tulis reaksinya ya seperti ini. Dari mana tahu muatannya? Kalau Zn memang selalu 2+, Cu itu ada yang +1, ada yang +2, paling banyak adalah +2. Kadang kalau soal diketahui reaksinya, kalian cukup membolak-balik saja. Dari reduksi diubah menjadi oksidasi. Demikian cara menghitung potensial sel dan menuliskan reaksinya. Nah, kemudian ada materi lagi nih harusnya. Cara menuliskan notasi sel, saya tuliskan di sini. Notasi sel, atau ada beberapa buku yang memberi istilah diagram sel. Itu caranya anode dituliskan dulu ya, ini reaksi yang terjadi pada anode, lalu diberi garis 2 yang artinya nanti ini jembatan garam ininya, kemudian katode. Lengkapi dengan keterangan harga potensial sel yang didapatkan. Berapa potensial selnya? Ya, potensial sel standar. Nah, kita lihat pada reaksi di atas, yang menjadi anode adalah ini, ya, reaksi yang atas. Di akhir tidak ditemukan elektron karena memang elektron harus habis. Ini kebetulan sama-sama 2, maka tinggal dicoret. Jika berbeda ya kalikan silang ya. Kita tuliskan notasi selnya. Ini kita kenal ketemu dengan Zn, ya tulis Zn di sini. Zn. Lalu ini ada tanda panah diganti dengan garis 1. Seret ini ya. Lalu Zn2+. Zn2+. Kalau soal minta dengan fasenya atau wujudnya, kasih aja keterangan di sini aquos. Kalau ada muatan itu kan wujudnya aquos atau larutan. Yang tidak bermuatan ini logam, pasti wujudnya solid. Tulis di sampingnya ya nanti. Lalu setelah ini kan elektron habis, kita loncat ke katode. Sebelum loncat ke katode, beri jembatan garam. Ini Cu2+ menjadi Cu. Cu2+ menjadi tanda panahnya tadi pakai garis 1, lupa. Aquos ya. Lalu kita kenal Cu.
solid. Potensial selnya tuliskan di sebelahnya. Potensial sel sebesar plus 1,1 volt ya. Perhatikan hasilnya itu positif ya. Positif ini menunjukkan reaksinya berlangsung spontan. Bagaimana kalau nanti waktu mengerjakan ternyata hasilnya negatif? Nah, kalau mengerjakan sel volta hasilnya negatif berarti ada yang keliru. Mungkin harusnya yang dibalik Zn kalian membalik Cu-nya. Nah, itu pasti negatif hasilnya. Harus diperbaiki karena pada volta potensial selnya harus positif karena reaksinya hanya bisa berlangsung jika spontan. Ya, demikian cara menghitung potensial sel, dan ini soal yang akan sering keluar. Akan lebih baik kalian hafal deret volta. Nantinya di elektrolisis pun sangat dibutuhkan deret volta ini, karena kalau tidak hafal pada elektrolisis kalian tidak akan bisa mengerjakan. Kalau di sel volta kan misal ada harganya, tidak hafal deret volta tidak apa-apa. Nah, ini tambahannya bisa kalian lihat sendiri contoh-contoh sel volta yang ada di kehidupan sehari-hari ya. Ini ada aki itu nanti kita kenal sebagai sel volta yang basah ya. Kemudian sel volta keringnya itu ada baterai, ini ada berbagai macam baterai ya. Untuk elektrolisis kita bahas berikutnya. Yang penting di sini tadi. Kemudian nanti di LKPD kalian bisa latihan soal. Ini nanti saya upload di e-learning. Nah, silakan diisi LKPD-nya. Kemudian nantinya yang wajib dikumpulkan adalah yang penerapan nih ya. Jadi kalian kerjakan 2 soal saja untuk dikumpulkan di e-learning. Kalau diisi semua alhamdulillah latihan itu namanya. Karena nantinya pertemuan berikutnya, seminggu ini kan kita bertemu 2 kali ya. Pertemuan berikutnya akan diadakan UTS karena pekan ini adalah pekan UTS. Materi UTS-nya mulai dari penyetaraan reaksi redoks dan sel volta. Jadi materinya hanya 2. Oleh karena itu, agar UTS-nya mendapat nilai yang maksimal, silakan LKPD ini kalian kerjakan dengan lengkap. Hanya saja yang wajib diupload di e-learning adalah bagian penerapan. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Jika belum bisa boleh tanya kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.